Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang mulia Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ahmad Said Basrari, yang saya hormati Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Muhammad Amin Said Husni, yang saya hormati Ketua Tabidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah Pak Muhammad Muzammil beserta jajaran PWNU Jawa Tengah yang hadir, yang saya hormati jajaran pengurus cabang dan majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama, baik Suriah maupun Tanfidiyah yang hadir dari sejumlah kabupaten di lingkungan eks Karesidenan Banyumas. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada PCNU Banjarnegara atas berhasilnya membangun gedung pusat Aswaja NU ini. Saya tadi oleh Ketua Tabidiyah diberitahu bahwa yang membutuhkan tanda tangan itu katanya ada 21 prasasti, karena MBC ini 20 MBC se Kabupaten Banjarnegara ini juga sudah menyelesaikan pembangunan kantor masing-masing dan minta tanda tangan prasasti semua. Saya ini sebetulnya sudah agak lama mengeluh di PBNU itu karena begitu banyaknya dokumen-dokumen yang harus saya tanda tangan setiap hari. Itu bisa bertumpuk-tumpuk dokumen yang harus ditandatangani setiap hari karena kegiatan administratif yang memang padat. Nah, maka saya khawatir kalau tanda tangan 21 prasasti ini kayak ketemu karyawan sekretariat PBNU lagi saya tanda tangan. Nah, sekarang di PBNU insya Allah minggu depan sudah kita mulai digitalisasi administrasi di lingkungan PBNU. Jadi semua kegiatan administrasi di PBNU nanti akan dilakukan secara digital sehingga tidak ada lagi kertas, semuanya pakai file digital. Ini mungkin di digital ini mungkin kurang. Ya, pokoknya tidak ada kertasnya. Adanya itu bisa dibuka lewat HP atau lewat komputer. Tanda tangan juga tidak usah, orang kayak begitu tidak usah. Pakai namanya tanda tangan digital. Barcode. Yang disebut QR code. Tanda tangan digital itu yang kotak terus dalamnya rumput-rumput gitu. Itu namanya QR code. Jadi saya bilang tadi kan kalau prasasti di pada tangan dipakai QR code itu ya bisa apa enggak? Yang musik itu kan natah gitu. Lalu sekalian saya hormati, saya ucapkan selamat kepada MBC Banjarnegara atas berhasilnya membangun kantor-kantor itu. Ya. Nah, satu hal yang saya ingatkan terkait dengan hal ini,
ingin saya ingatkan, dengan semua berhasil membangun kantor ini adalah rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua pengurus cabang, tidak semua MBC mampu membangun kantor seperti penjaringan semua. Ya, jadi ini termasuk rezekinya Allah yang di luar hisab. Kalau disuruh memahami apa sebabnya Banjarnegara pada punya kantor, ya Allah alam, pokoknya itu rezekinya Gusti Allah. Nah, saya ingin ingatkan, tolong jangan dilupakan, guna dari gedung-gedung yang penjaringan bangun itu. Manfaatnya apa? Keperluannya membangun gedung itu apa? Jangan sampai dilupakan. Apalagi saya yakin penjaringan membangun gedung itu ini biayanya dari infaknya orang banyak. Soalnya mungkin butuhkan biaya yang dalam badan dewe itu karena potongan beras. Pasti ini dari infaknya orang banyak, warga yang semuanya menginfakkan, memberi infak itu dengan niat jariah. Maka sekarang tanggungan panjenengan adalah gimana supaya pahalanya itu betul-betul mengalir. Karena saya kan sudah janji ngajak orang infak supaya menjadi pahala jariah. Kalau sampean jenengan tidak bisa mewujudkan pahala-pahala yang terus mengalir dari infaknya warga itu namanya dengan ingkar janji. Ya, maka ya jangan sampai dilupakan ini tujuan ini. Ya, kalau semua itu harus ada keperluannya. Jangan sampai kita membuat sesuatu itu hanya sekedar supaya ada, hanya sekedar kepengen punya, hanya sekedar kepengen dilihat orang. Ini tidak boleh. Karena Nahdlatul Ulama ini pun didirikan, ini bukan asal mendirikan kumpulan. Nahdlatul Ulama didirikan ini bukan hanya karena ini kiai-kiai biasa kumpul-kumpul terus ayo bikin organisasi gitu saja terus ngapain pokoknya kumpul-kumpul, kan tidak begitu. Nahdlatul Ulama itu didirikan ada maksudnya, ada keperluannya, ada tujuannya. Ya. Maka disebut Nahdlatul Ulama itu adalah jumlah atau bukan jumlah. Jadi Nahdlatul Ulama itu adalah kalimat yang punya makna sangat aktif. Ya, punya makna yang sangat aktif. Target Nahdlatul Ulama itu sangat aktif karena maknanya ini nahdoh, bangkit. Nahdlatul Ulama itu bangkit, ini bukan sekedar sifat, bukan sekedar sifat yang pasif. Kalau disebut Islamnya bersifat Islam, itu belum tentu aktif. Ya, ini mohon maaf ya. Dan lain-lain. Kalau disebut misalnya Saidiyah misalnya begitu, itu ya bangsa Said gitu, kira-kira. Tapi belum tentu aktif. Saya beri contoh Saidiyah ini supaya tidak menyebut contoh yang menyinggung orang lain gitu.
bangkit. Nah, bangkit itu kan ada keperluannya. Masa bangkit sekedar mau jejer, jejer ngadep tok kan enggak. Ada keperluannya. Mbahya itu kalau malam tengah malam bangkit itu aja ada keperluannya. Entah keperluan ke belakang, keperluan sama nyanyinya atau apa itu ada keperluannya. Sudah masa setelah 3. Nah ini jangan sampai dilupakan. Maksudun Nahdoh ini jangan sampai dilupakan. Apa sebetulnya maksudun Nahdoh? Ulama itu bangkit itu mau apa? Mau apa sebetulnya ulama ini mau bangkit? Kalau dibilang bahwa ulama ini bangkit untuk mengembangkan pendidikan agama, lah kerjaannya tanpa ada organisasi, pekerjaannya sehari-hari melaksanakan pendidikan agama sudah. Tidak usah bikin organisasi, sudah dilakukan. Kalau dikatakan bahwa bangkit itu tujuannya adalah dakwah, lah itu juga dilakukan sehari-hari oleh ulama. Apa perlunya pendidikan organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama? Ini jangan dilupa. Ya. Nah ini yang sekarang ini oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kita upayakan untuk diingatkan kembali tentang maksudun Nahdlatul. Kenapa kemarin kita membuat tema untuk keseluruhan agenda-agenda organisasi Nahdlatul Ulama ini dengan bunyi merawat jagat membangun peradaban. Merawat jagat membangun peradaban. Saya juga sudah jelaskan bahwa namanya merawat jagat itu artinya jagat dalam arti apa namanya alamul kaum ini, dalam arti alam bumi dengan alamnya ini, lingkungan hidupnya ini, maupun tatanan umat manusianya. Membangun peradaban jelas kita ingin membangun suatu kehidupan bersama dari seluruh masyarakat umat manusia ini yang lebih baik, yang lebih adil untuk semua orang, yang lebih harmonis, lebih maslahat untuk semua orang. Ini persis inilah maksudun Nahdlatul. Ketika para ulama memberikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu memang dengan maksud ingin merawat jagat dan membangun peradaban. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang Nahdlatul Ulama sudah berkembang luar biasa. Dulu ketika didirikan itu kiai yang hadir hanya sekitar 30 orang di Jalan Bubutan Surabaya untuk mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu. Kiai yang hadir hanya 30 orang. Sesudah itu bertahun-tahun para kiai ini berjalan ke sana kemari mengajak orang untuk ikut bergabung dalam Nahdlatul Ulama. Tidak henti-hentinya. Ya. Sampai kemudian ketika Nahdlatul Ulama menjadi partai politik, dulu kan pernah tahun 55 pemilu yang pertama, Nahdlatul Ulama berhasil mendapatkan suara 18%. Partai Nahdlatul Ulama suaranya 18%. Nah belakangan Bapak Ibu
beberapa lembaga survei melakukan penelitian dan menemukan data bahwa Nahdlatul Ulama telah berkembang membesar. Jadi Nahdlatul Ulama ini bukan hanya besar tapi membesar. LSI beberapa waktu yang lalu mengumumkan bahwa mereka melakukan survei tahun 2005 dan mendapatkan data bahwa orang Indonesia yang mengaku sebagai orang NU itu sudah 27%. Jadi tahun 55 cuma 18%, 2005 itu sudah 27%. 2005. Tahun 2010 waktu itu saya sudah Katib Suriah PBNU, salah seorang Katib Suriah PBNU. Ada satu lembaga survei Indobarometer meminta audiensi dengan Suriah PBNU untuk memaparkan hasil survei mereka. Dan mereka mulai data bahwa orang yang mengaku NU pada tahun 2010 ini sudah 47%. 2005 itu 27%, 2010 47%. Ini Masya Allah. Kok nambah kok sampai 20%, padahal 20% dari penduduk Indonesia, yaitu kira-kira 20% itu dari sekitar 270 juta. Sampai hitung sendiri berapa tambahnya. Tahun 2018 ada lembaga survei lain, Al-Farah, membuat survei juga. Jadi kalau 27% itu dari 270 juta, itu kira-kira sekitar 40-an juta orang, 40 juta orang, 27, ya 45-50 juta orang. Tahun 2005, 27%. Kalau tambah menjadi 47%, tambah 20%, itu kira-kira yang tambahnya sekitar 40 juta lagi sudah. 5 tahun kok tambah orang yang aku itu bisa tambah 40 juta itu orang dari mana? Yang ngaku NU. Tahun 2018 Al-Farah itu hasilnya sudah 50,5% dari seluruh umat Islam. Itu artinya sudah sekitar 120 juta orang. Belum lama ini, baru beberapa, mungkin 2-3 minggu yang lalu, LSI mengumumkan survei mereka terakhir, hasilnya 56,9% penduduk Indonesia itu mengaku NU. Dari 50 jadi 56,9, tambah 7%, banyak 7%. 7% itu kira-kira ya 2,5 juta kali 7. Ya, namakan Bapak Ibu sekalian, namanya orang NU sekarang ini Masya Allah, sampai itu sampai tidak bisa lagi membuat stereotip tentang orang NU. Orang NU itu yang potongannya seperti apa itu sampai semakin sulit ngarani orang NU potongannya yang gini itu tambah sulit. Karena begitu banyaknya orang NU dan tambahnya itu cepat dan banyak. Ya. Sampean misalnya, selama sekian lama ini, ya, saya kira sampean tidak tahu kalau Menteri Sekretaris Negara itu orang NU. Sampean selama ini niteni enggak? Kalau Pak Pratikno itu orang NU.
Padahal dia itu pengurus PWNU Jogja sejak 2010. Lalu jadi Menteri Sekretaris Negara. Sampai selama ini kalau ingat lihat Pak Jokowi itu sampai ngarani Pak Jokowi itu NU apa enggak? Enggak. Saya kira menurut NU rawani. Selama ini tidak banyak orang yang menganggap Pak Jokowi itu NU, malah nanti orang yang ngarani PKI barangmu. Nah padahal nyatanya ya NU. Jadi presiden terus menetapkan hari santri sebagai hari nasional. Apa namanya, secara langsung membantu menginisiasi berbagai macam agenda besar untuk Nahdlatul Ulama. Beberapa waktu yang lalu di mana? Di Pemalang ya, saya cerita tentang Universitas NU Yogyakarta yang atas prakarsa Pak Jokowi dengan mengajak sejumlah orang dan lain sebagainya, lalu berhasil mendirikan gedung baru 9 lantai yang kemarin sudah diserahkan pada sesudah itu juga menghubungkan dengan berbagai pihak internasional untuk mengembangkan bidang studi baru yang mungkin sampean bayangkan aja belum bisa, karena itu nanti akan dibangun program studi tentang stem cell, akan dibangun program studi tentang metalurgi, program studi tentang bioteknologi, bioteknologi, tentang teknologi, pokoknya itulah ya, bioteknologi dan lain sebagainya. Sudah mendapat kesepakatan ini kerjasama dengan Uni Emirat Arab, dan di sana namanya MBZ, Muhammad bin Zayed University of Humanities. Kerjasama dengan Uni Jogja disepakati program senilai tidak kurang dari 1,2 triliun. Itu semuanya adalah inisiatif dari Pak Jokowi sendiri. Makanya kemudian PBNU juga tidak ragu-ragu mengangkat Pak Jokowi sebagai Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU, karena nyatanya orang NU. Karena nyatanya memang orang NU. Nah ini yang begini-begini banyak sekali. Banyak sekali. Misalnya mungkin tidak nyangka bahwa sekarang ini salah seorang ahli cyber security, ahli keamanan digital, pokoknya gitu aja, sampai bisa bayangkan untuk tidak soal nanti ya, yang paling unggul di Indonesia ini ternyata anak NU. Anak NU masih sangat muda, anak itu Dweso itu namanya Mukorobin, itu anaknya Kiai Wonosobo, bawah gunung sana. Salah seorang ahli desain platform digital yang terbaik di Indonesia ini juga anak NU, namanya Fakih, anak Mojokerto. Dan banyak lagi anak-anak yang potongannya sama, udah tidak nyangka potongan begini kok NU gitu. Ini NU. Nah maka Bapak Ibu sekalian, saya sebut ini semua ini untuk mengingatkan bahwa sekarang skala tanggung jawab kita sebagai pengurus NU ini menjadi begitu luas, menjadi luas. Ya, kita tidak bisa lagi
mikir NU ini hanya mikir santri-santri yang tinggal di pondok-pondok pesantren. Tidak bisa lagi mikir hanya murid-murid madrasah diniyah. Tidak bisa lagi mikir hanya anggota rutinan pengajian musliman. Tidak bisa lagi hanya memikirkan anggota yasinan dibaan yang malam Jumat, itu tidak bisa. Karena sebaran orang NU begitu luas, dan semua itu tanpa kecuali harus kita terima sebagai bagian dari tanggung jawab kita. Tidak boleh lalu kita anggap mungkin kewanyaran, tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Seperti saya bilang, saya paling tidak suka dengan istilah NU naturalisasi, paling tidak suka. Ya, sing ngomong NU naturalisasi itu mesti gus-gus yang khawatir kehilangan kijing. Tapi dulu itu yang namanya Sayyidina Khalid bin Walid, ya, itu masuk Islamnya belakangan. Apa lalu disebut Muslim naturalisasi? Kan enggak. Banyak Sayyidina Salman Al-Farisi masuk Islamnya belakangan naturalisasi. Sekian banyak tabiin yang kemudian bersahadat di kemudian hari mau disebut naturalisasi. Kalau begitu kita semua ini Islam naturalisasi semua. Wong Islamnya belakangan. Nah, NU itu juga begitu. Pokoknya kalau sudah merasa NU, ngaku NU, ya NU gitu saja sudah. Dan harus kita jadikan bagian dari keluarga besar kita. Kita jadikan bagian dari tanggung jawab kita. Ya, dan kalau memang punya keunggulan, ya nggak usah nunggu lama-lama. Sayyidina Khalid bin Walid itu nggak harus ngaji dulu lama-lama, tapi karena beliau adalah ahli perang yang unggul, ya langsung jadikan panglima gitu saja. Ya, jadi kalau ada orang tiba-tiba datang, saya ini juga NU loh Pak. Oh ya, sudah pernah ngaji? Belum Pak, ngaji dulu. Ya tidak usah begitu. Iya, kesuwen. Kalau memang ada sesuatu yang bisa dia sumbangkan untuk berkhidmah kepada NU, ya langsung kita minta untuk berkhidmah. Coba apa-apa saya ngaji saya paling murah 15 tahun, ayo enggak. Tidak bisa begitu. Ya, ini NU. Karena itu yang terjadi selama ini, makanya bisa berubah. Ini luar biasa. Saya sendiri masih belum sepenuhnya bisa memahami kenapa NU ini membesar begitu cepat. Kecuali bahwa ini pasti karena barokah. Dan saya curiga ini bukan hasil dari program organisasi. Curiga saya ini bukan hasil dari program organisasi. Dari mana curiganya? Ya, apa namanya, yang saya lihat sebagai gejala selama ini adalah hasil dari khidmahnya kiai-kiai dan ulama NU yang muflisin itu, yang membangkitkan husnuzon orang banyak kepada Nahdlatul Ulama, sehingga kemudian orang merasa senang dengan Nahdlatul Ulama, ingin menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Nah, maka sekarang pertama-tama kita perlu ingat bahwa
luasan tanggung jawab kita ini telah membesar sedemikian rupa, begitu luas, ya. Nah maka kita ini dalam setiap hal yang kita kerjakan, dalam setiap hal kita kerjakan itu, kita harus berpikir tentang apa dampaknya, takhirnya itu apa. Oke? Jangan cuma bikin kegiatan karena tombol nganggur. Jangan cuma bikin kegiatan karena supaya dianggap hebat misalnya, supaya digauli orang. Jangan cuma begitu. Kita harus berpikir tentang pekerjaan yang bisa membuat takhir, ya, takhir yang meluas, karena tanggung jawab kita besar. Jadi labet jejak dari yang dikerjakan oleh Nahdlatul Ulama ini harus bisa dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Okay. Ini PTNU Banjarnegara bikin gedung kayak begini, ini harus dipikirkan. Ini takhirnya apa? Dampak impactnya apa? Cara Indonesia impact. Takhir. Takhir itu harus umum, harus kepada sebanyak mungkin orang. Gedung ini. Nah sekarang sudah jadi gedung, intifaknya ini harus dipikirkan, harus intifak yang betul-betul memberikan takdir yang luas, karena tanggung jawab kita luas. Di Banjarnegara, di Banyumas, di Cilacap, di Purbalingga, itu yang itu bukan cuma mereka yang nongkrong di langgar-langgar masjid-masjid saja. Itu yang di pasar-pasar, di terminal, di pinggir-pinggir jalan, itu juga orang-orang yang merasa NU banyak di antara mereka. Mereka ini harus dipikirkan, harus bisa menerima takdir dari upaya-upaya dari khidmah jamaiyah Nahdlatul Ulama. Oke. Ini kalau bahasa manajemennya, kita ini jangan hanya berpikir sampai berhenti pada output saja, tapi harus kita pikirkan outcome-nya. Outcome itu pengaruhnya kepada banyak orang. Oke. Ini yang harus dipikirkan. Nah, takhir itu harus merupakan takhir yang sesuai dengan maksud Nahdlatul Ulama tadi, dengan maksud Nahdlatul tadi itu. Tidak boleh takhir yang melenceng dari maksudun Nahdlatul. Jangan sampai kita membuat tindakan sedemikian rupa yang kemudian dampaknya justru membuat orang-orang yang tadinya sudah NU malah ikut yang lain misalnya. Itu jangan sampai. Ya, kan gitu. Kita harus melakukan tindakan supaya orang-orang yang sudah merasa NU ini semakin dekat dengan NU, semakin senang dengan NU, semakin kuat amaliyahnya di dalam ber-NU. Jangan sampai kita buat tindakan, buat keputusan yang membuat orang-orang sudah NU malah mau diajak orang lain ke sana meninggalkan NU. Itu kan jangan sampai. Lu siapa iya? Ya kan gitu. Itu loh hasilnya. Kenapa begitu? Nah ini yang perlu dipahami Bapak Ibu sekalian. Nahdlatul Ulama itu bukan sekedar diana, bukan sekedar mazhab keagamaan, bukan sekedar thariqah diniyah saja.
Yang diajak itu memang mereka yang memiliki thariqah diniyah yang sama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya sampean dari pengurus itu di backup untuk menyatakan ya siap jihad fi ala thariqati Ahlus Sunnati wal Jamaah biqiyadati ulama'i Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini soal thariqah. Hadratus saya sendiri sejak awal beliau yang diajak itu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Halummu ayyuhal ulama wasadatul atqiya, mari wahai para ulama dan sadah yang takwa-takwa. Sadah ya, takwa sadah itu jamak dari sayyid. Sayyid yang takwa, yang tidak takwa tidak diajak. Yang diajak cuma sayyid yang takwa saja. Wasadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madhahibi a'immatil arba'ah ya. Min ahli madhahibil a'immatil arba'ah. Ini yang diajak. Antum wa man tabi'akum min al-fuqara wal aghniya wad du'afa wal aqwiya. Anda semua beserta pengikut-pengikut Anda semua, baik orang-orang yang fakir maupun orang-orang yang kaya, yang goni, baik orang-orang yang lemah maupun orang-orang yang kuat, semua min ahli sunnah wal jamaah yang diajak. Nah, tapi ini orang ahli sunnah jamaah itu kan sudah ada. Ulama ahli sunnah wal jamaah itu sebelum didirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mereka itu sudah ada. Sekarang diajak kumpul. Diajak kumpul itu diajak apa? Diajak apa? Diajak membangun peradaban ala Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka Bapak sekalian, selain thariqah, Nahdlatul Ulama itu adalah juga harakah. Nahdlatul Ulama itu juga harakah, gerakan. Ya. Jadi diajak kumpul untuk bergerak bersama. Itu Nahdlatul Ulama. Arahnya jelas. Arahnya itu membangun peradaban ala Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bukan ala yang lain-lain. Dan membangun peradaban itu artinya strateginya adalah strategi yang merupakan proses menuju pembangunan peradaban. Itu sebabnya ya mungkin sama-sama pengikut akidah Asy'ariyah, mungkin sama-sama pengikut salah satu dari mazhab fikih yang 4 itu, mungkin sama-sama ahli tasawuf yang mengikuti mazhabnya Imam Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi. Tapi kalau harokahnya beda, ya bukan NU. Itu berarti berselisih dengan NU. Nah, dalam berharokah ini para ulama kita itu sudah menetapkan keputusan-keputusan dari tahap pertama. Ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamirkan, para ulama Nahdlatul Ulama ini kemudian mendukung dan mensahkan NKRI ini atas nama syariat, bahwa NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika ini sah atas nama syariat. Itu ulama kita. Itu qaul yang qat'i dari ulama kita. Tidak ada tafsir lain sudah.
Ya, begitu tegasnya para ulama kita ini sampai-sampai kemudian mewajibkan umat Islam untuk membela negara proklamasi ini dengan perang salib, dengan jihad fisabilillah. Orang diajak mati demi NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Kan itu resolusi jihad itu. Kalau tidak sah secara syariat, dan bagaimana mungkin kita diajak berjihad demi NKRI ini? Ya, maka para ulama menegaskan kemudian bahwa NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika ini final. Ini adalah upaya final umat Islam Indonesia mengenai negara. Ya, nah selanjutnya berbagai macam keputusan para ulama, mulai dari soal diniyah seperti yang sangat mendasar, seperti soal thariqah istinbat yang kemudian kita kenal sebagai istinbat jama'i oleh para ulama kita, sampai dengan hal-hal yang menyangkut wawasan-wawasan kebangsaan dan kemanusiaan. Sehingga misalnya ditetapkan bahwa yang wajib kita pegang teguh bukan hanya ukhuwah Islamiyah, tapi juga ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariyah. Ini semuanya adalah strategi yang mengarah kepada pembangunan peradaban. Nah ini jangan sampai kita lupakan. Ya. Nah yang ketiga, Nahdlatul Ulama ini adalah juga soal riayah, soal mengasuh umat, ngopeni umat. Itu Nahdlatul Ulama ini. Makanya memang ya jarang atau hampir tidak ada wazifah riayatul ummah seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Di tempat lain itu hampir tidak ada. Ulama-ulama di tempat lain itu hampir tidak ada yang melakukan riayatul ummah seperti kiai-kiai kita. Kiai-kiai kita itu urusannya umat ini apa aja diurusi. Bukan cuma soal ngajinya, sholatnya, keluarganya juga diurusi. Bukan hanya keluarganya, sapinya diurusi. Orang-orang itu sapinya sakit saja wadul ke kiai. Zaman sekarang ini malah, kalau dulu orang-orang sowan kiai itu biasanya ngasih salam tempel. Sekarang ini masa Allah orang datang banyak yang malah kiai nyari utangan misalnya. Ini tapi diurusi juga. Punya wazifah riayatul ummah. Nah ini semua yang kemudian harus kita wujudkan di dalam ikhtiar Nahdlatul Ulama. Ya, makanya kita mengembangkan pendidikan, termasuk model-model pendidikan yang dibutuhkan di masa depan. Kita mengembangkan kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh warga di desa-desa dan sebagainya, itu mewujudkan itu semua. Kita tidak henti-hentinya menegaskan komitmen kepada NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini semuanya adalah bagian dari wazifah Nahdlatul Ulama untuk memenuhi maksudun Nahdlatul. Ya. Nah sekarang ya dalam ini semua
semua yang saya sampaikan tadi itu secara singkat kemudian kita rumuskan dalam satu kalimat yang kita jadikan tema Munas dan Kongres kemarin, yaitu mendampingi umat memenangi masa depan. Kita harus mendampingi umat ini, hajatnya apa saja yang kita perhatikan, kita dampingi, kita ikut mengikhtiarkan pemenuhannya. Tapi pada saat yang sama kita harus mengembangkan inisiatif-inisiatif yang nantinya akan dibutuhkan di masa depan. Itu artinya memenangi masa depan. Maka sekarang ini misalnya di Bupenu kita mulai digitalisasi administrasi, kita mulai. Saya perintah pokoknya bikin dulu. Ini karyawan masih banyak yang tidak paham, nanti diajari belakangan. Pokoknya bikin dulu. Dan target saya nanti Januari, Pak Muzamil, itu PW dan PC juga harus sudah digitalisasi semua. Ya, sampai tidak usah khawatir, walaupun sekarang sampai digitalisasi itu artinya apa tidak tahu misalnya. Jangan khawatir, nanti diajari. Pokoknya bikin dulu, diajari belakangan. Ya. Saya bilang ini adalah upaya untuk mencegat masa depan. Kita tidak usah nunggu orang-orang siap, cegat dulu. Baru nanti orang-orang diajari supaya bisa. Ini yang sedang kita upayakan dan akan menjadi agenda utama. Kita melangsungkan gerakan keluarga maslahat NU yang nanti bentuknya berupa kegiatan-kegiatan di desa melibatkan keluarga-keluarga. Isinya itu ada soal bimbingan keluarga sakinah, ada soal bimbingan keuangan rumah tangga, ada soal bimbingan perkawinan, pranikah untuk pemuda-pemuda, ada soal bantuan belajar untuk anak-anak sekolah, ada soal penanggulangan stunting untuk anak-anak balita, ada soal posyandu untuk berbagai macam masalah kesehatan, hajat kesehatan yang dibutuhkan oleh keluarga itu nanti isinya dari gerakan keluarga maslahat NU ini, dan itu menjadi kegiatan yang langsung di desa diikuti oleh keluarga-keluarga di desa. Nah ini semua Bapak Ibu sekalian, ya, perlu saya sampaikan supaya kita semua bersiap-siap dan berbenah diri. Termasuk kalau tadi disampaikan oleh Pak Muzamil bahwa PBNU sekarang melakukan verifikasi dan validasi, ini dalam rangka bersiap-siap dan berbenah diri supaya agenda ini, pekerjaan-pekerjaan besar ini betul-betul bisa berjalan baik ke depan. Ya. Ini wazifah kita semua. Wazifah kita semua. Ya. Jangan awang-awang itu. Jangan was-was mendengar ini. Karena ini resiko. Salahnya sendiri mau jadi pengurus. Ini resiko. Tapi jangan khawatir, Pak. NU itu, urusan NU itu tidak ada yang sulit. Urusan NU itu tidak ada yang sulit karena ini janjinya Gusti Allah yang mansus. Inna ma'al usri yusron. Kita itu Gusti Allah itu kalau ngasih beban itu pasti digampangkan, pasti. Sampai pernah tumon ada orang sudah mau sholat kok kesulitan nyari pakaian buat nutup murad. Tidak ada. Beban diberikan oleh Gusti Allah, itu tanggungannya Gusti Allah untuk membuatnya mudah. Sudah janji, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tidak ada yang sulit. Capek ya. Capek kan beda
Sulit dengan capek itu beda. Iya toh? Haji itu capek gak Pak? Capek, tawaf itu capek, sa'i lebih capek lagi. Tapi kan gampang. Iya, gampang tapi capek. Ngurus itu pokoknya modal nggak takut capek gitu saja. Kalau sulit nggak mungkin sulit. Itu kalau memang perlu pasti mudah. Ya, kalau butuh pasti ada. Ya, maka kalau sulit berarti tidak perlu. Tidak usah dipikir. Tidak perlu. Ya, gitu. Kalau sulit tidak perlu. Lakukan yang perlu-perlu saja. Yang pasti mudah. Kalau butuh pasti ada. Kalau tidak ada, nah berarti nggak butuh. Gitu aja. Tidak usah dipikir. Tidak butuh. Ya, gitu. Nah, bagaimana supaya semakin banyak yang ada? Caranya ya kita harus berpikir sampai ke nalar butuh. NU itu kalau butuh pasti bukan cuma NU, semua yang ada di muka bumi ini, semua makhluk hidup ini kalau butuh pasti ada. Karena ma batin fil ardi illa Allah rizqiha. Itu rezeki yang ditanggung oleh Gusti. Rezeki yang ditanggung oleh Gusti Allah itu rezeki yang wajib, rezeki yang wajib, yang sunnah-sunnah ya pokoknya ya apa kata Mas Aisyah masih ahnya Allah yang diberi kisah tadi itu. Kalau yang wajib itu pasti itu ditanggung mamin dabatin fil ardi illa Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kepengin yang sampai inginkan ada, sampai harus menemukan nalar wajibnya. Ya, sampai harus ketemu nalar wajibnya. Kalau wajib pasti ada. Kalau tidak ada berarti tidak wajib. Kenapa kemarin itu kita berhasil mengadakan rangkaian kegiatan harlah 1 abad sedemikian rupa? Terus kalau sama tidak gawok, bilang tidak gawok, tidak percaya saya, berarti gawok apa? Ya, sedemikian rupa besar, dengan biaya besar-besaran, Pak. Biayanya besar-besaran. Ya. Biayanya besar-besaran. Kegiatan di Sidoarjo, Surabaya dan Sidoarjo, Taman Internasional dan apa namanya resepsi puncak itu kita belanja tidak kurang dari 80-90 miliar. Ya, sampai yang bikin gedung cuma berapa miliar gini aja narik orang berbulan-bulan. Itu kita garap pekerjaan yang habis 80-90 miliar itu kita garap hanya dalam waktu 1,5 bulan. Dikerjakan hanya dalam waktu 1,5 bulan. Kok bisa? Yang karena wajib. Lah wajibnya dari mana? Kalau dilihat asal hukumnya, siapa yang paling kerjakan yang di Sidoarjo? Paling tidak nonton di YouTube lah ya. Kalau dilihat asal hukumnya, kegiatan begitu-begitu itu hukumnya apa? Itu kiai yang paling enteng, paling ya hukumnya mubah. Saya kurang ini sama haram, kalau itu nyanyi bareng. Kiai yang keren. Ya. Tapi karena itu adalah kegiatan untuk memperingati satu abad Nahdlatul Ulama dan membangkitkan
moral semangat dari puluhan juta warga Nahdlatul Ulama untuk membangun langkah-langkah baru di abad kedua ini, dan langkah baru itu wajib karena kebutuhan zaman yang memang tidak terelakkan, maka peringatan hari Quran menjadi wajib. Kenapa? Karena ma yatimul wajib illa bihi. Karena jadi wajib ada, maka gitu caranya. Ya, nah ini saya sampaikan karena tempo hari ada MBC yang nanya gimana sih caranya nyari uang. Ya begitu di Jogja loh. Ini caranya. Kalau sampai ketemu nalar wajibnya, itu jaminan wajib kok. Wajib masa tidak ada. Gusti Allah mewajibkan kita bertahan hidup, masa nggak ngasih rezeki makanan. Sampai itu kalau masih ditakdir punya umur, nggak usah kerja. Malamnya mangan misalnya. Karena wajib bertahan hidup. Gusti Allah menjamin. Kalau cuma untuk hidup saja ya. Kalau cuma untuk hidup aja pasti ada. Ya. Kecuali ditakdir mati ya, dia meneh ya, kalau ditakdir mati. Ditakdir hidup wajib ada. Nah ini yang penting kita kembangkan ke depan. Kita berpikir tentang kegiatan, berpikir tentang program. Asal ketemu nalar wajibnya, ya, jangan khawatir. Ya, cuma itu semua harus dengan kejujuran kepada Allah Ta'ala, kan gitu. Gusti Allah itu tidak bisa dihapusi. Sampai bilang wajib, kalau nyatanya tidak wajib kan Gusti Allah juga ngerti. Ya, nah, kalau ketemu nalar wajibnya pasti ada. Nah, jangan khawatir. Nah, sekarang yang penting bagaimana dalam setiap keadaan, ketika kita hendak menanggapi keadaan itu, mari kita berpikir tentang tujuan didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Jangan sampai kita membuat tindakan yang menyelisihi tujuan didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jangan sampai membuat tindakan yang berpotensi saja, jangan berpotensi menciderai haluan Nahdlatul Ulama. Termasuk tadi itu membuat tindakan yang membuat orang itu lalu mau diajak ya, menjauh dari NU dan orang lain itu jangan sampai. Nah, PBNU sudah menyiapkan berbagai macam perangkat untuk semua agenda-agenda itu, nanti mungkin bisa ditambahkan keterangannya oleh Katib Am maupun Wakil Ketua Umum. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita dalam kesempatan ini adalah yang ke-6 di Jawa Tengah ini. Ya, PBNU memang mengagendakan pertemuan dengan MBC. Kita sudah mulai, kita selesaikan Jawa Timur kemarin 8 pertemuan, Jawa Tengah ini 6 pertemuan, ini yang terakhir. Jadi 1 pertemuan selesai. Sudah ini nanti kita segera melangkah ke Jawa Barat dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan dalam 1 periode ini PBNU diberi kesempatan untuk bertemu dengan semua MBC di seluruh Indonesia. Amin ya rabbal alamin.